Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Bang Tris. Channel yang akan membawakan cerita-cerita horor, pengalaman mistis nyata dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Dan untuk malam hari ini ada sebuah cerita dari tulisannya Kak Dioseta. Dan untuk kisah yang akan dibawakan untuk kisah cerita yang akan dibawakan berjudul Ritual Tabu Pengantin Iblis bagian 2. Dan cerita kali ini dari sudut pandang Bayu, adik dari Mas Bowo. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi dan juga tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru yang lainnya. Dan seperti apa kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Semenjak kesembuhan anak itu, teror dari sosok yang mengerikan mulai menghantui keluarga kami. Nama gue Bayu. Gue adalah jagoan sabung ayam di kampung gue. Bayangin aja, menang terbanyak gue sekitar 5 juta dalam sekali tanding. Tapi gue baru saja dapat masalah gede. Ayam jago kesayangan gue udah hilang 3. Si Rocky, Chris John, dan Tyson. Terus konyolnya, ayam jago gue tuh hilangnya beruntun. Setiap 2 minggu sekali. Apa itu ada hubungannya sama setan yang belakangan bini gue sering ceritain ya? Soalnya waktu itu pas Siti mau masakin gue mie instan, dia bilang pernah lihat ada setan cewek putih berdiri di sekitar kandang ayam jago gue. Kamu yakin Sit itu setan? Tanya gue waktu itu. Iya mas, wong aku lihat jelas kok. Dia berdiri di situ sambil ketawa pelan, jawab Siti dengan muka pucat. Memang sih, akhir-akhir ini setelah Nina kecelakaan, ponakan gue, anaknya Mbak Ranti, itu banyak banget kejadian aneh. Semua dimulai sejak malam si Mbak Ranti, ipar gue, ngajak kita semua ngobrol. Bilang mau jual rumah, alasannya buat biaya operasi anaknya. Gak mikir kali dia, mau tinggal di mana kita kalau rumah satu-satunya dijual. Gila apa? Mau jual rumah? Kita mau tinggal di mana? Emang kebutuhan kita cuma anaknya doang. Siti masih harus lahiran, ibu masih butuh berobat. Jangan gila mbak. Gue ngomel-ngomel sama dia di depan semua. Mana kita ngotot banget lagi. Ada yang gak jelas satu itu. Masuk kuliah aja udah sok pinter. Padahal yang bakal dibagi warisan rumah pas ibu meninggal pasti Mas Bowo dan gue lah. Secara kan kita laki-laki, dan kita juga pasti nanti ikut suaminya. Terus gue merasa masalah tuh nambah terus dah. Udah minta rumah dijual, tiba-tiba ayam hilang. Sekarang Siti ngambek dan kabur dari rumah. Tebak ulah siapa? Mbak Ranti lah. Emang dikira dia dan kita bisa nutup-nutupin kejadian di pasar tempo hari dari gue? Dia lupa siapa gue di pasar. Gak ada yang gak kenal jagoan sabung ayam sekampung. Intinya tuh, Mbak Ranti memang udah keterlaluan banget deh. Nih gue ceritain ya. Mulanya, itu pas si anak pembawa sial itu pulang dan sembuh misterius. Mbak Ranti itu memang jadi aneh. Bayangin, anaknya kan polio dari lahir dan katanya lagi sekarat habis kecelakaan. Tapi sekarang tiba-tiba sembuh sampai ke kakinya yang cacat dari lahir ikutan sembuh. Mas, kayaknya ini ada yang aneh deh. Apa Mbak Ranti main dukun ya? Kata Siti dengan nada curiga. Tapi ya udah sih, nggak gue gubris amat, soalnya kan yang penting rumah nggak jadi dijual. Soalnya rumah itu kan investasi masa depan gue. Lanjut lagi nih.
Terus Mbak Rantinya juga sekarang tuh suka ngelirik-ngelirik sinis kayak mau makan orang. Dan ini yang paling aneh. Gue dan Siti beneran sering banget dengar suara cewek ketawa di kamar mandi. Katanya Siti sih itu setan yang ada di kandang ayam. Soalnya waktu itu kita pernah cek dan kosong kamar mandinya. Suasana kamar mandi juga bikin merinding sih, gak nyaman banget. Terus kita juga rasanya kayak diliatin terus cok dari jendela kamar. Bahkan pas kita tidur pun rasanya gak tenang. Ditambah kamar kita akhir-akhir ini panas banget cok. Padahal ya kita baru beli kipas angin. Mana mahal banget, kipas angin aja sampai 300.000. Pernah tuh saking panasnya gue sampai kipasin Siti biar anak kita yang ada di perut Siti gak terlalu kepanasan. Aku yakin mas, ini pasti ada yang gak beres mas, kata Siti sambil gemetar. Aduh, gak usah terlalu diambil pusing deh Sit, jawab gue mengacuhkan insting Siti lagi. Kejadian teror dari setan bajingan ini berlanjut sampai Siti akhirnya nemu ternyata suara setan ketawa itu gak lain dan gak bukan adalah Mbak Ranti yang sedang mandi. Siti sempat ambil videonya juga. Tapi anehnya, habis mandi Mbak Ranti gak langsung masuk ke kamar, tapi malah jalan ke pohon pisang di halaman belakang sambil ketawa-ketawa. Di situ bener-bener kesabaran gue mulai tipis. Gue pengen labrak Mbak Ranti. Gue tahu sih, Siti emang nyebarin video itu di grup anak-anak pasar. Dan habis hari itu memang Siti dan Mbak Ranti berantem hebat. Tapi gue gak sangka Mbak Ranti sampai hampir bacok Siti pakai golok di pasar. Sampai bilang Siti perempuan gak tahu diri lagi. Yang seharusnya gak tahu diri itu kan Mbak Ranti. Pantas saja sehabis kejadian itu Siti malah kabur dari rumah dan ninggalin HP-nya di kamar. Bener-bener heran gue sama Mbak Ranti, gak bisa jaga emosi sampai segitunya banget. Padahal Siti nunjukin fakta kok. Toh video yang disebar tidak ada maksud mesum atau apapun. Wong di video gak kelihatan telanjang kok. Setelah Siti pergi, gue baru mulai ngerasain teror yang selama ini Siti rasain. Dan nyesel gak gubris dia dari awal. Gue mulai merasa diikutin sama setan. Mulai dari pasar, rumah, bahkan kemanapun gue pergi. Pernah waktu pasar pada mulai tutup, gue ngerasa hampir dipegang sama setan itu. Tapi gue lari, karena gue takut setengah mati. Tolong dong, siapapun bantu gue cari Siti. Gue takut kalau Siti dan anak gue kenapa-kenapa. Apalagi teror setan ini tambah parah, ngikutin gue kemana-mana. Oke, demikianlah kisah dari ritual tabu pengantin iblis dari sudut pandang Bayu. Dan di manakah Siti sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita tunggu saja. Mudah-mudahan ada part-part berikutnya dari kisah ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like di video ini dan juga aktifin lonceng notifikasi serta klik subscribe di channel ini. Dan Bang Tris pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.